Shalom anak-anak terang bangsa. Senang sekali Miss Esti boleh hadir di hadapan kalian untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Miss Esti akan membawakan cerita tentang makna Paskah. Anak-anak merayakan Paskah kan? Ya, apa sih Paskah itu? Paskah itu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Ya, karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita dari hukuman dosa, ingin menyelamatkan manusia yang berdosa ini supaya diselamatkan, supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dunia lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Ya, kita memperingati hari Paskah. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah melakukan hal yang luar biasa, yaitu mau mati buat kita dan menyelamatkan kita. Apa ya makna Paskah itu sendiri? Nah, ada beberapa makna Paskah yang ingin Miss Esti sampaikan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mempersatukan kita dengan Bapa di surga. Anak-anak, rasanya gimana coba kalau anak-anak harus berpisah dari mama papa? Pasti gak enak kan? Gak mau kan berpisah sama mama papa? Nah, kita juga seperti itu. Bapa di surga tidak mau terpisah dari anak-anaknya, dari kita semua. Bapa di surga tidak mau, tapi karena dosa kita jadi terpisah sama Bapa di surga. Bapa di surga di tempatnya yang kudus dan manusia di tempat yang penuh dengan dosa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa di surga mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Sejak itu kita terpisah dari Bapa di surga. Bapa di surga sedih sekali. Oleh sebab itu Bapa di surga mau kita kembali lagi kepada Dia. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak terpisah lagi. Tuhan Yesus sebagai jembatan, sebagai jalan supaya kita bisa berjalan kepada Bapa. Jadi kita nggak terpisah lagi sama Tuhan, sama Bapa di surga, ya. Jadi Tuhan Yesus mempersatukan kita dengan Bapa di surga. Dia sebagai jalan, dia sebagai jembatan. Firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Ya, jadi Tuhan Yesus itu sebagai jalan sehingga kita dipersatukan dengan Bapa. Yang kedua, Tuhan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa. Anak-anak pernah lihat gak orang yang dibelenggu, orang yang dirantai? Itu tidak bebas anak-anak, ya. Demikian juga dosa. Dosa membuat hidup kita terbelenggu, membuat hidup kita seperti dirantai oleh dosa. Seperti misalnya anak-anak masih suka ngambek, masih suka marah-marah, masih suka nggak taat, masih suka bohong. Nah, itu belenggu dosa. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita, memutuskan belenggu dosa itu, memutuskan rantai dosa, sehingga kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Wah, hebat ya Tuhan Yesus ya. Nah, yang ketiga adalah Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan harta, emas, perak, uang, bukan. Tapi Tuhan Yesus datang menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, kita jadi milik iblis. Tempat kita ada bersama iblis, bersama kuasa gelap. Nah, Tuhan Yesus mau menebus kita, tapi bukan dengan uang, bukan dengan emas perak, tapi Tuhan Yesus membayar dengan darahnya. Jadi tempat kita bukan sama iblis lagi, tapi tempat kita sudah bersama Tuhan Yesus karena sudah dibayar hidup kita oleh darah Tuhan Yesus. Itulah makna Paskah, di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya, memberikan darahnya untuk menebus kita. Keempat,
makna dari Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus mau menyucikan hati kita. Ada di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ya, kita disucikan dari dosa-dosa kita. Anak-anak pernah lihat nggak seorang anak yang habis main kotor-kotoran, mungkin kena debu, kena tanah, kena kotoran-kotoran. Nah, supaya anak ini bersih, maka harus dimandikan dengan air dan dengan sabun supaya bersih. Demikian juga hidup kita. Ketika kita melakukan dosa, misalnya masih sering berbohong, ngambek, marah-marah, bikin mama papa sedih. Nah, kita tinggal minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan akan membersihkan hati kita, membersihkan hidup kita dengan darahnya. Makna yang kelima adalah Tuhan Yesus mau memberikan hidup yang kekal kepada kita bagi yang percaya. Ada di Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus mau kita ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau ke surga? Kita semua mau ke surga. Gak mau ke neraka ikut iblis, gak mau. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga supaya memberikan kita hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan bersyukur kepada Tuhan atas semua karyanya di kayu salib. Itulah makna Paskah. Sekian dulu ya cerita Miss Esti hari ini. Lain kali kita ketemu lagi. Kiranya anak-anak bisa diberkati. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tinggal di rumah. Dah, Tuhan memberkati.